wabarakatuh. Saya Yusi Ananda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang part of a sentence. Apa yang dimaksud dengan part of a sentence? Pengertian dari part of a sentence sendiri yaitu peraturan mengenai struktur kata agar membentuk suatu kalimat yang utuh. Umumnya, sebuah kalimat lengkap memiliki bagian-bagian seperti subjek, predikat, objek, serta kata keterangan. Lalu bagaimana contoh dari kalimat part of a sentence? Nah, berikut ini yaitu contoh dari kalimat part of a sentence yang menggunakan kata keterangan. Contohnya, we are writing a letter for your best friend. Kami sedang menulis surat untuk sahabat. Pada kalimat berikut, subjeknya adalah we atau kami. Predikatnya writing atau menulis, objeknya itu letter atau surat. Keterangannya for your best friend. Nah, ada contoh keduanya juga nih. Nah, ini dia contoh keduanya. Contoh keduanya yaitu Yusi is watching television right now. Yusi sedang menonton film sekarang. Pada kalimat berikut subjeknya yaitu Yusi, predikatnya watching television, objeknya itu televisi, keterangannya itu right now. Lalu bagaimana jika tidak menggunakan kata keterangan? Di kalimat part of a sentence bisa saja tidak menggunakan kalimat keterangan. Yang penting maknanya jelas dan kita mengerti apa yang dimaksud pada kalimat tersebut. Nah, ini dia contohnya jika tidak menggunakan kata keterangan. Contohnya, I like to reading book. Saya suka membaca buku. Pada kalimat berikut, subjeknya itu I atau saya. Predikatnya itu reading atau membaca. Objeknya itu book atau buku. Kenapa sih kita harus tahu tentang bagian-bagian sebuah kalimat? Nah, jawabannya adalah saat kamu tahu tentang bagian-bagian kalimat dan cara mengkombinasikannya, kamu akan dapat membentuk sebuah kalimat yang masuk akal, yang akan dimengerti oleh orang lain. Nah, di dalam kita belajar tentang kalimat part of a sentence, kita pasti akan mengenal tentang sebuah kata subjek. Nah, di sini ada macam-macam subjek. Ada simple subject, compound subject, dan complete subject. Sebelum itu, kita juga harus mengerti arti dari subjek. Subjek adalah nama orang atau benda yang sedang dinyatakan atau yang melakukan aksi atau tindakan. Nah, di sini kita akan belajar tentang simple subject atau subjek sederhana. Subjek sederhana bisa menggunakan satu subjek saja atau subjek berupa noun atau pronoun tunggal dengan mengesampingkan modifier. Nah, contoh dari simple subject atau subjek sederhana yaitu open the door, buka pintu. Simple subjeknya adalah you. Pada kalimat imperatif, subjek tidak ditulis karena dianggap sudah cukup mengerti. Contoh lain dari simple subject yaitu his uncle will not arrive on time. Paman tidak akan datang tepat waktu. Simple subjeknya yaitu uncle atau paman. Contoh yang kedua yaitu to travel next week is a bad idea. Berpergian minggu depan merupakan ide yang buruk. Simple subjeknya yaitu to travel. Setelah kita belajar simple subject, kita akan belajar tentang complete subject. Complete subject yaitu subjek yang mengalami perubahan dari bentuk simple noun-nya. Contoh kalimat dari complete subject yaitu Yusi's cat are lost when she is to the park. Kucing Yusi hilang saat ia ke taman. Complete subjeknya yaitu Yusi's cat atau kucingnya Yusi. Subjeknya sebenarnya cat, tetapi pemiliknya Yusi. Setelah kita belajar tentang complete subject, sekarang kita belajar tentang compound subject. Compound subject adalah sebuah subjek dalam kalimat yang terdiri dari dua atau lebih subjek. Contoh dari compound subject yaitu Rara and Rahma like the dish. Rara dan Rahma menyukai hidangan. Dalam compound subject memiliki dua subjek dalam satu kalimat yang sama-sama berpendapat yang sama. Setelah kita belajar subjek, kita akan belajar tentang predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Predikat harus mengandung unsur verba. Predikat dapat diikuti antara lain oleh objek. Contoh dari kalimat predikat. Mother is planting flower in the yard. Ibu sedang menanam bunga di halaman.
Predikat pada kalimat tersebut yaitu planting flower yang artinya menanam bunga. Berikut beberapa tipe predikat: simple predikat, compound predikat, dan complete predikat. Simple predikat atau predikat sederhana terdiri dari sebuah kata kerja tunggal, kata kerja ditambah modal, dan kata kerja gabungan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan beberapa contoh predikat di dalam kalimat di bawah ini. Contoh yang A, the student run. Dan pada kalimat yang run itu memiliki kata kerja tunggal. Contoh kalimat yang kedua yaitu the student are running. Predikat tersebut yaitu are running yang artinya menggunakan verb ing. Contoh yang ketiga yaitu the student run, jump, and roll on the field yang berarti menggunakan kata kerja gabungan. Predikat lengkap atau complete predikat adalah predikat yang memiliki kata kerja yang diikuti semua kata yang melengkapi kata kerja yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kalimat di bawah ini. I live in Bogor. Pada kalimat tersebut memiliki predikat lengkap. Contohnya live in, yang diikuti nama tempat yaitu Bogor. Meskipun kalimat itu diikuti oleh subjek dan predikat, tetapi kalimat itu tidak akan lengkap apabila tidak disertai nama tempatnya. Sekarang kita akan belajar tentang predikat gabungan atau compound predikat. Terdiri dari dua predikat yang terdapat pada kalimat gabungan. Contohnya yaitu Andi is playing football and Budi is a reading book. Artinya Andi sedang bermain bola dan Budi sedang membaca buku. Setelah itu kita akan mengenal tentang objek. Objek adalah bagian dari kalimat yang berhubungan dengan predikat kalimat. Objek mengacu pada apa yang dilakukan subjek. Selain itu, objek umumnya terletak setelah predikat. Contohnya yaitu Mother buy vegetable at the market, yang artinya ibu membeli sayuran di pasar. Berarti objeknya yaitu vegetables, yang artinya adalah sayuran. Contoh yang kedua yaitu Mom is cooking fried chicken in the kitchen, yang artinya ibu sedang memasak ayam goreng di dapur. Berarti objeknya yaitu fried chicken, yang artinya adalah ayam goreng. Sekarang kita belajar tentang direct object. Direct object adalah objek langsung yang dikenai tindakan yang dilakukan oleh subjek di dalam kalimat. Direct object menjawab pertanyaan apa dan siapa. Contohnya yaitu, ayah saya memperbaiki mobilnya. Saya mengundang Mary ke pesta saya. Yang terakhir, dia tidak memiliki rekening bank. Sekarang kita belajar tentang indirect object. Indirect object adalah objek tidak langsung yang mewakili orang atau benda yang menjadi sasaran atau tindakan dari kata kerja atau verb. Contoh dari kalimat indirect object yaitu, bos saya memberikan pekerjaan itu kepada saya. Yang kedua, bos saya memberikan saya pekerjaan itu. Yang terakhir, kita akan belajar tentang kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang memberikan keterangan pada kata atau sifat, kata kerja atau kata benda, atau pada kalimat untuk memperjelas suatu kalimat tersebut. Saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.